Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Anda di kanal Kung melihat dari sisi yang berbeda. Tentunya dari sisi yang positif. Ini tamu saya ini istimewa. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Joko Saryono, MPD, Kepala Perpustakaan Universitas Malang, kemudian juga anggota atau ketua ya Pak ya Dewan Pendidikan. Penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur, luar biasa. Yeah. Tapi kita akan ngomong hal-hal yang enteng-enteng saja. Ini bukan webinar ini. Iya, iya. Selanjutnya Bapak makanya topiknya Profesor ya Pak. Iya. Karena itu topiknya juga ringan, rileks saja, tidak seram. Rileks saja. Iya. Saya persilakan Pak Joko memperkenalkan ke audiens dulu ya supaya lebih dekat kita nanti ngobrolnya. Monggo Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Iman yang telah mengundang saya di kanal Kung Kampung Baca di Jember ini. Saya sudah lama mendengar dan mendapat cerita dari senior-senior saya, terutama Prof. Ayu Sutarto almarhum dan almarhum ya tergolong kakak kelas juga Pak Kusnadi ya Pak Kusnadi. Baiklah, saya itu ya Joko Saryono sejak dulu itu tulisannya itu memang guru SD saya agak salah menulis itu. Iya. Karena baru pilihan dari ejaan lama Suwandi ke ejaan baru ya. Akhirnya saya pakai. Sehari-hari ada yang memanggil Joko yang akrab, ada yang teman-teman sebaya, terutama teman-teman profesor itu manggil Jack gitu saja. Ada yang Job gitu. Jadi banyaklah teman-teman itu memanggil dan itu tidak masalah bagi saya. Sudah selesai. Sehari-hari sebenarnya menjadi ASN atau PNS atau dosen di Universitas Negeri Malang sudah sangat lama ya. Ini sebenarnya tinggal menikmati saja. Sebagai ASN, sebagai dosen, saya merasa sudah memenuhi tugas. Jadi kepangkat sudah saya penuhi dan itu mentok. Pendidikan akademik yang disyaratkan, dituntut juga sudah beres. Jabatan akademik yang paling tinggi yaitu guru besar juga sudah saya capai hampir 12 tahun yang lalu. Ya akhirnya aktivitasnya mengajar, saya senang koleksi. Nah memang ada tugas-tugas kecil di tambahan ya, tugas tambahan di kampus itu menjadi berbagai tim ad hoc. Tapi yang sifatnya tetap tugas tambahan yang bersifat struktural itu sebenarnya silih berganti. Saya sebenarnya sangat rindu untuk terus-menerus tidak memikirkan tugas-tugas tambahan yang bersifat struktural itu. Tapi murni menjadi pendidik. Tapi apalah daya sudah lebih 20 tahun itu selalu ada tugas tambahan saja. Nah, tugas tambahan itu mulai jadi ketua program doktor dan lain-lain, sampai sekarang juga masih ditugasi untuk menjadi kepala perpustakaan Universitas Negeri Malang. Selain itu juga saya sejak dulu aktif di dalam berbagai aktivitas sosial, budaya, kesenian, dan pendidikan. Akibat keaktifan itu atau berkah dari keaktifan itu saya juga banyak diminta oleh kawan-kawan pegiat komunitas itu untuk berbagi pengetahuan, berbagi informasi, berbagi pikiran, tenaga dan seterusnya. Nah, dalam konteks itulah maka saya juga
diminta teman-teman kalau di Malang itu menjadi pembina di Dewan Kesenian Malang. Kalau di Jawa Timur juga menjadi anggota Majelis Pertimbangan Dewan Kesenian Jawa Timur. Sejak muda saya juga aktif di dunia perkonsultanan pendidikan, pembinaan pendidikan. Dalam konteks itulah saya juga pernah, karena sudah amat lama ya, pernah menjadi anggota atau tim di Dewan Pendidikan Kota Malang, dan sekarang masih juga diminta oleh kawan-kawan di provinsi untuk menjadi salah seorang di antara 3 penyehat Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selebihnya ya ada berbagai aktivitas. Saya juga dalam kapasitas sebagai kepala perpustakaan juga pernah menjadi wakil ketua Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, tapi sekarang sudah harus berganti, tapi saya juga masih digandoli teman-teman untuk kalau tidak salah menjadi ketua bidang organisasi dan inovasi dari FP2TN itu. Begitulah berbagai aktivitas yang saya jalani. Saya senang ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi perkara buku. Saya seorang kolektor buku. Di belakang saya ini sebagian dari rak koleksi buku saya itu. Iya. Jadi rak koleksi buku saya. Tapi ini beberapa di antara rak kan ada di kamar lain juga itu. Jadi saya seorang kolektor buku. Itu sebabnya mungkin saya menjadi diminta teman-teman. Saya senang, saya senang berinteraksi, berkomunikasi, tapi juga nyantai-nyantai. Meskipun tidak sebanyak dulu, saya senang nyantai sambil ngopi atau ngeteh di warung-warung. Itu sebabnya saya juga menggagas sebuah kafe literasi di kampus itu, yang saya beri nama Kafe Pustaka. Nah, itu tempat diskusi, tempat berinteraksi, tempat berbagi informasi kawan-kawan. Tagline-nya saja di Kafe Pustaka yang saya gagas itu adalah sembari ngopi membangun literasi. Ngopi katenan di bro, ngopi kene lo iso pinter gitu. Dan sampai sekarang tetap menjadi jujukan, menjadi salah satu kawan-kawan dari berbagai tempat. Selain saya juga senang memberi semangat kawan-kawan yang membuka kafe, warung, kopi dan sejenisnya yang disertai dengan kegiatan-kegiatan literasi. Kira-kira itulah beberapa di antara aktivitas yang saya tekuni. Saya juga minta oleh kawan-kawan salah seorang Dewan Pembina Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Pusat. Ya, salah seorang Dewan Pembina, Dewan Pakar dari HISKI Indonesia. Kira-kira begitu, Pak Iman. Alhamdulillah, ya. Ya, karena kita berada di dalam ranah yang sama, barangkali banyak hal yang saya bisa pelajari dari Pak Profesor. Saya sering membaca statusnya ini, hanya kadang-kadang karena saya ini amatiran, jadi saya dulu juga ini. Kalau status postingan itu tiap hari, iya. Sama. Iya. Jadi kalau IG dan FB itu dan juga di grup-grup itu memang saya niatkan setiap hari. Saya semata-mata ingin berinteraksi saja. Iya. Saya selalu membayangkan diri sebagai burung. Burung itu kalau tidak berkicau sakit semua. Jadi postingan-postingan itu kicauan saja, dan dia burung berkicau itu kicaunya didengarkan atau tidak, pokoknya berkicau saja. Iya. Saya kalau di IG itu kayaknya nggak nututi, Prof. Kalau di Instagram itu, jadi saya lebih sering di Facebook aja sudah. Ya, tapi kadang-kadang ya karena tuntutan itu kadang-kadang dari grup-grup ya sudah. Iya. Begini, Prof. Daripada waktu awal saya pada saya membangun taman baca walaupun sebelumnya sudah lama. Taman baca tapi, saya juga diminta oleh teman-teman. Iya. Saya oleh Pak
Mas Opik juga diminta jadi apa itu? Dewan Penasihat FPTBN. Iya. Yang baru. Ya, iyalah. Iyalah sekarang kan kalau Pak Iman kan punya sendiri. Gampang. Ya kalau iya. Kalau sekarang kan komunikasi gampang sekali tau, nggak usah rapat juga nggak usah ketemu ya. Jadi awal saya membuat taman baca itu berawal dari persewaan komik karena komik saya banyak. Artinya untuk keluarga. Lama-lama kok ya kalau disimpan sendiri kok mubadir. Di samping harus nambah juga, makanya harus ada penghasilan gitu. Nah, pada saat saya menjelang pensiun itu saya dapat lahan yang memadai. Kemudian saya menemukan satu quotes yang bagus sekali dari Seneca. Dari Seneca itu mengatakan, if you have a library and a garden, you have everything you need. Ini kok bagus sekali. Nah, jadi kalau punya purpose lalu punya taman itu kebun itu nyambung. Nah, kemudian saya ingat sambungkan dengan tema profesor ini, jangan hanya nanam bunga. Apalagi sekarang orang lagi tergila-gila berbagai macam tanaman-tanaman yang kayaknya memang ini hobi musiman. Nanti sebentar lagi ganti lagi seperti itu kan. Gimana, Prof? Jadi mengimbangi hobi menanam bunga dengan menanam baca tulis ini kan nggak gampang. Ya, tapi begini saya minta menuliskan itu kan sebenarnya memudahkan istilah, memudahkan bahasa saja. Sehingga jangan hanya bertanam bunga, tapi juga bertanam baca tulis. Ketika saya usul topik itu, yang teringat sebenarnya kisah-kisah sufi para penulis itu, ajaran-ajaran di dalam ajaran Islam budayaan itu yang mengatakan bahwa ada istilah kebun ilmu, kebun pengetahuan, bahwa komunitas, sekolah, pondok itu sebenarnya kebun pengetahuan, kebun ilmu. Nah, ada juga sebenarnya tidak hanya dari kalangan Islam, di dalam tradisi Yunani juga disebutkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan bahkan seperti FPTBM, TBM itu juga sebuah kebun ilmu, kebun pengetahuan. Saya kira istilah yang gagah dipakai oleh kampus itu kan alma mater. Alma mater itu kan alma mater ibu ya. Jadi ibu ilmu. Jadi sekolah, komunitas seperti TBM, kampus itu adalah ibu pengetahuan, ibu ilmu. Nah, karena menjadi ilmu, menjadi kebun itulah tidak ada salahnya kita harus menanam pengetahuan juga. Pohon-pohon pengetahuan itu harus ditanam, pohon-pohon ilmu itu harus ditanam, dirawat dan seterusnya ilhamnya itu. Tapi kalau disebut jangan berkebun bunga, tapi berkebunlah baca tulis, ilmu mungkin terlalu serem ya. Nah, supaya ringan saya usulkan. Kebetulan di musim pandemi ini kita menjadi salah satu kegemaran baru masyarakat Indonesia itu adalah bertanam bunga atau berkebun bunga. Karena itu jangan berkebun bunga, tapi juga berkebun ilmu, bercocok tanam ilmu, bercocok tanam pengetahuan itulah. Untuk dapat bercocok tanam itu sebenarnya kan mengolah itu kan mengolah ilmu, mengolah pengetahuan itu kan baca tulis itu. Nah, karena itu saya usul bercocok tanam, bercocok ilmu lah, baca tulis. Nah, itulah judulnya. Dan saya kira seperti halnya bertanam bunga, bercocok tanam bunga, bercocok tanam baca tulis itu juga akan meningkatkan imunitas kalau kita merayakannya. Kalau kita bertanam bunga itu kan merayakan dengan gembira. Sebuah perayaan selalu membawa kegembiraan. Nah, kegembiraan itulah hendaknya juga tampak pada bertanam baca tulis itu. Jadi bukan hanya bertanam bunganya,
yang tampak gembira, tapi menulisnya dianggap beban baca tulis. Nah, marilah kita anggap baca tulis itu juga penuh kegembiraan, seperti kita bertanam bunga. Karena baca tulis adalah bertanam ilmu, bertanam pengetahuan. Kira-kira begitu, Pak Iman. Iya, betul. Tapi kalau pemahaman secara harfiah dan simbolis seperti itu kita padukan, saya pikir juga cocok. Jadi karena tamannya saja taman baca, ya. Selaras, tamannya selaras. Selaras. Karena dalam agama kita juga ada perintah membaca itu tidak hanya yang tersurat, tetapi tersirat juga. Nah, bahkan bukan hanya tersurat dan tersirat. Saya menambahkan satu, tersorot. Jadi membaca itu tidak hanya yang tersurat dan tersirat, tetapi juga yang tersorot gitu. Jadi yang jauh gimana itu? Apa ya? Ya, dalam bahasa Inggris mungkin bisa dibedakan ya. Kalau membaca tersurat itu adalah reading in the lines gitu ya. Banyak baris-baris kata, baris-baris kalimat saja yang dipahami. Seperti membaca literal. Kalau Pancasila ya sudah seperti itu. Itu kan membaca literal, membaca tersurat ya, tidak perlu memikirkan ini artinya apa ya, maksudnya ya, dampaknya apa ya, kan tidak perlu. Tapi membaca tersirat itu kan reading between the lines. Apa yang tersembunyi di balik deretan kata-kata, apa yang tersembunyi di balik deretan kalimat itu. Apa maknanya kalau ada orang menulis sebuah rentetan katakanlah novel, di Pulau Buru, laut seperti seorang ibu, dalam dan menunggu. Apa ya sebenarnya yang ada di balik itu, yang telah ditulis oleh Laksmi Pamuntjak itu. Tetapi bisa lebih dari itu. Bukan reading between the lines, tetapi reading beyond the lines. Apa sebenarnya yang disasar, apa yang dampaknya itu. Nah, sehingga kita bercocok tanamnya juga bisa begitu bacanya. Setidak-tidaknya kita bisa mengarah ke sana. Itulah 3 tingkatan membaca menurut saya. Nah, yang tersorot tadi? Ya, tersorot itu beyond the lines. Jadi beyond the lines. Beyond. Jadi apa yang ada di balik, apa yang diharapkan, apa yang diharapkan dari deretan kata-kata, deretan kalimat yang ada di dalam bacaan itu, yang kita baca itu. Jadi misalnya ada bacaan satu ayat atau satu hadis, itu kan perintah, kita harus menjalankan. Itu kan sesuatu yang tersorot, bukan hanya yang tersurat. Kemudian pesan-pesan, biasanya pesan-pesan falsafi. Kalau ada orang Jawa mengatakan wong itu kudu iso ngilu gitoke dhewe. Orang itu harus bisa bercermin dengan tengkuknya sendiri. Itu kan ya susah, nggak bisa. Tapi apa yang ada di balik itu, maksud simboliknya itu. Harus bisa introspeksi, harus bisa mawas diri. Itu kan makna yang ada di baliknya. Itu kan beyond the lines, beyond dari melampaui deretan kata-kata, deretan wong kudu iso ngilu gitoke dhewe. Orang harus bisa bercermin tengkuknya sendiri. Mawas diri. Ya, introspeksi, mawas diri, berefleksi dan seterusnya itu. Iya. Ya, jadi sebetulnya kalau membaca. Ya, jadi kembali ke menanam tadi, kalau dalam keluar gimana, Prof? Gimana? Terjeda ya. Iya. Ya, jadi kembali ke menanam tadi, kita refleksikan ke keluarga yang dalam kondisi wabah seperti ini dibebani dengan tugas tambahan. Sebetulnya bukan tugas tambahan lah ya, karena anak-anak sudah tidak di sekolah tapi di rumah, kemudian anak-anak dihadapkan pada perangkat teknologi, sebagian untuk keluarga tertentu
jadi masalah, tetapi untuk keluarga yang lain yang kita bisa bayangkan itu kondisi seperti itu tentu akan membuatkan satu hal yang baru begitu. Jadi dalam pengertian seperti itu bagaimana Pak menurut hal supaya antara enam itu berjalan dengan santai dan itu yang bikin serem atau yang membuat serem itu kan gara-gara kita mengadopsi atau mengadaptasi kosakata sekolah kan, kampus dan itu. Tetapi hakikat belajar itu kan kalau di dalam leksikon, di dalam istilah kita kan santai ya. Di dalam banyak budaya juga begitu. Tempat belajar dimanapun itu kan maknanya taman, sehingga taman pondok karena itu namanya pondok pesantren santrian. Dan kita masih ingatkan Ki Hajar Dewantara itu tidak pernah menyebut sekolah. Sekolahnya itu disebut taman siswa. Taman, kalau taman TK dewasa, itu ya taman indria, taman dewasa, taman madia. Ya itu saya kira yang lebih benar. Namanya taman itu ya betul-betul untuk mengolah, membudidayakan potensi manusia lah. Kalau di kebun beneran, taman beneran kan untuk mengolah, membudidayakan, merawat bunga-bunga kita. Nah sekarang kalau itu di lembaga pendidikan, di komunitas itu ya sebenarnya ya taman untuk mengolah, membudidayakan, merawat bunga-bunga pikiran kita, bunga-bunga akal budi kita. Sebenarnya sama-sama bunganya, ya supaya tumbuh dengan baik, supaya berbuah atau berbunga dengan sangat baik seperti yang kita harapkan gitu. Iya. Apa perlu terus untuk itulah saya kira makna taman ya. Iya. Dengan gambaran seperti itu saya kok melihat sesuatu yang cerah gitu ya, suasana yang beda. Apa perlu diadakan semacam redefinisi baru atau penggunaan istilah-istilah yang lebih membumi seperti itu ketimbang alma mater kemudian apa gitu kan? Ya itu kalau urusan hukum itu kan sangat panjang dan berat. Iya betul. Ya jadi mungkin waktu kita akan habis itu. Menurut hemat saya bagaimana kita memberikan penjelasan, memberikan pemahaman, memberikan kesadaran bahwa ya yang namanya sekolah, kampus, alma mater itu intinya ya taman belajar, kebun ilmu dan seterusnya. Yang penting menurut saya itu supaya lebih praktis. Tentu tidak hanya itu, tidak hanya mengganti istilah, tapi menciptakan suasana yang betul-betul seperti taman, seperti taman. Iya, kita memang sangat. Taman itu kan lentur, leluasa. Gitu. Ya, kita kadang-kadang hanya untuk sesuatu yang keren, gitu ya. Kembali ke ini. Kembali ke ini, membaca dan menulis tadi. Jadi kan bagaimana dua hal itu bisa menjadi sesuatu yang harmonis. Jadi kan bagaimana, karena penulis tidak bisa menulis tanpa membaca, tapi membaca belum tentu memberikan sebuah dorongan untuk menulis kan gitu kan. Gimana supaya dua hal itu bisa berjalan dengan simultan begitu ya, dalam skala yang rendah, misalnya dalam kelas rumah tangga misalnya, atau keluarga misalnya seperti itu. Kalau di kampus ya, kalau mahasiswa dapat tugas menulis ya mesti larinya ke perpus kan gitu ya. Ini ada tamu, boleh saya terima ya? Ini tamu dari silakan. Dari Jakarta, ini dari Taman Baca Tali Jaranan. Tapi Tali Jaranan ini singkatan. TBM. Mungkin nanti Winda ini tamu kita Pak Profesor Joko Saryono. Nanti Ibu boleh tanya. Beliau punya konsep lain, ya bukan konsep, punya hal yang spesifik, yaitu
learning experimental learning gitu aja. Eksperimental atau experiential learning. Experiential, mungkin bisa diperkaya nanti Pak Joko. Gimana nih? Experiential, ya, experiential learning. Ya, experiential, ya. Selamat datang, saya kira Bu. Itu baik. Selamat datang Bu Indah. Selamat malam Bu Indah. Salam kenal. TBM yang luar biasa ini di garis depan ini, seperti Pak Iman yang seperti Mbah Kung. Iya. Mungkin Bu Indah. Gimana Bu Indah? Bisa menyampaikan experiential learning yang digagas Bu Indah di TBM-nya itu gimana prakteknya? Nanti kita klopkan dengan taman bunganya Pak Joko ini. Ya. Experiential learning itu kan kita belajar dengan cara kita mengalami, ya kan? Iya. Upaya saya untuk mengajak anak-anak untuk lebih meningkatkan minat baca, meningkatkan. Suaranya bisa dikeraskan sedikit Bu Indah? Ya. Jadi, suaranya? Ya. Oh, sebentar ya. Udah? Ya. Sudah. Ya. Ya kurang sebetulnya, nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya salah satu cara yang kami lakukan adalah experiential learning ini. Kita berupaya membuat anak-anak itu punya minat yang lebih besar untuk membaca itu melalui mengalami sesuatu. Misalkan kita pengen Monas, kan ada buku kita, salah satu koleksi kita kan buku tentang Monas. Nah, kita baca, setelah kita baca, mungkin mereka ya sebagian anak-anak tanpa didorong-dorong untuk membaca, itu membaca. Tapi sebagian yang lain, mereka akan lebih excited apabila kita ajak untuk langsung menyentuh, mendatangi, melihat gitu. Dari lokasi itu, Monas itu. Jadi kita baca buku itu, terus kita ajak mendatangi Monas, melihat apa sih dalam buku itu yang dijelaskan, kita sentuh, kita lihat, kemudian kita diskusikan seperti itu. Jadi dengan begitu, dengan mengalami langsung, mereka akan lebih, oh iya, ternyata menarik, dan akhirnya membuat minatnya itu lebih besar untuk membaca lebih lanjut gitu. Dan bukan hanya buku itu, buku-buku yang lain yang mendukung informasi mengenai Monas ini gitu. Demikian juga objek-objek yang lain, tema-tema yang lain, misalkan mengenai buahan, karena kebetulan saya kan juga mengajar di PAUD, jadi anak-anak itu akan lebih tertarik apabila mengalami, misalkan mengenalkan buah-buahan, jenis-jenis buah-buahan itu seperti apa sih, mereka menyentuh, kemudian merasakan, mengalami, mengupas buah itu, seperti itu. Jadi itu yang saya sebut sebagai salah satu praktek experiential learning itu. Experience pengalaman. Ya. Ribon, Prof. Ya, saya kira baik itu. Salah satu ekspresi dari apa yang disebut psikologi humanistik atau pedagogi humanistik itu ya experiential learning tadi. Selain itu, intinya adalah belajar berdasarkan pengalaman. Dan itu sudah sejak lama sebenarnya diupayakan oleh para pemikir pendidikan, pedagog pendidikan. Tahun 30-an itu kalau tidak salah, Dewey sudah menulis buku tentang belajar berdasarkan pengalaman. Nah, sekalipun demikian,
silih berganti ya, artinya banyak sekali tawaran cara belajar baru, cara belajar berdasarkan pengalaman itu ya, tetap saja tidak hilang, tetap saja digemari, tetap saja terbukti keefektifannya. Pada perkembangan yang lebih mutakhir seperti tadi sebenarnya experiential learning itu banyak digemari juga, atau mengalami pencanggihan teoritis, mengalami pencanggihan konseptual, mengalami penganekaragaman variasi tahap yang disebut sekuensi atau sintaks pembelajarannya itu menjadi bervariasi. Salah satu yang salah satu sintaks, salah satu urutan rute belajar ya seperti yang dipraktekkan oleh Bu Indah itu, tetapi juga ada variasi-variasi yang lain. Saya kira apa yang dilakukan oleh Bu Indah itu adalah memperkaya keragaman pembelajaran atau belajar berdasarkan pengalaman itu, akan memperkaya bahkan memperkuat popularitas dari belajar berdasarkan pengalaman itu, dan itu membuktikan bahwa hal-hal yang manusiawi itu ternyata sangat cocok, sangat diminati, dan mungkin bahkan diperlukan pada zaman sekarang itu. Nah, di dalam kajian-kajian yang lebih mutakhir itu, misalnya yang dilakukan oleh Sherry Turkle ini seorang ahli komunikasi digital, banyak sekali menulis buku. Salah satunya memang di dalam proses bermasyarakat, berkumpul, berkomunitas, bahkan belajar bersama itu ya, kebersamaan mengalami itu tertuang di dalam bukunya reklamasi percakapan, reklamasi interaksi. Jadi di dalam zaman yang semakin maju dengan perkembangan teknologi digitalnya ini, justru semakin diperlukan apa yang disebut reklamasi interaksi dialogis. Di dalam bukunya Reclaiming Talk itu Sherry Turkle mengatakan itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Indah itu adalah saya kira praktek-praktek untuk menambal kebocoran-kebocoran rasa manusiawi, tindakan-tindakan manusiawi kita. Nah, itu kalau tadi diterapkan pada tingkat PAUD, tingkat masyarakat umum, TBM-nya, saya kira ini sebuah usaha yang dasar sekaligus mendasar, jadi elementer sekaligus fundamental, apa yang dilakukan Bu Indah. Nah, kalau apa yang dilakukan Bu Indah itu saya sebenarnya bisa diteliti oleh mahasiswa, oleh kalangan peneliti untuk direkonstruksi bagaimana ya pengalaman atau praktik baik yang bukan sekedar praktik baik, kita itu sekarang kan berhenti pada praktik baik, tapi praktik baik yang dilakukan Bu Indah itu, ya praktik baik yang dilakukan Bu Indah itu kemudian disistematisasi, dirumuskan begitu rupa sehingga menjadi dalil-dalil, menjadi kaidah-kaidah bagaimana belajar yang efektif itu. Nah, disitulah saya kira apa yang dilakukan Bu Indah ini bisa memberikan sumbangan yang penting bagi teori-teori belajar. Kira-kira begitu, Mbak. Iya. Iwan dan Bu Indah. Jadi menarik ini, dan di berbagai TBM kemarin saya menghubungi teman dari Magelang itu yang saya jadwalkan untuk bulan ini juga. Jadi saya memberi kesempatan teman-teman itu untuk show presentasi di sini apa yang sudah dilakukan. Hanya TBM tetapi ada. Itu menarik sekali. Kemudian ada yang kemarin dari Magelang tentang bencana yang memberi warna baru dari TBM-nya. Di Jember sendiri, Pak, itu Bu Indah ya. Itu ada beberapa TBM yang mempunyai spesifikasi kegiatan. Misalnya Pak Riyadi ini karena background-nya beliau itu adalah guru SMK ekonomi, di situ kewirausahaan itu dioptimalkan
dengan memadukan dengan unsur kealaman, mengelola sawah dan sepertinya. Dan saya lihat, oh bagus sekali. Kemudian ada punya Pak Ayu, itu karena beliau sarjana folklor almarhum itu, proyek-proyek yang berkaitan dengan bermain, ada engklek, ada macam-macam. Jadi keragaman kegiatan di TBM itu sebetulnya juga taman yang di kota yang begitu juga ya, menarik memang. Ya, secara teoritis sebenarnya itu kan memang bagian dari teori literasi. Apa yang dilakukan oleh Bu Indah, Pak Ayu, Pak Yati, itu sebenarnya ada dasar teoritisnya, ada dasar kefilsafatannya. Itulah yang disebut saya kira new literacy, itu literasi baru. Jadi teori literasi baru, teori kajian literasi baru itu mengatakan bahwa literasi itu bukan berhenti pada baca tulis, tapi pada perubahan yang harus dialami, bisa dialami oleh para aktivisnya, para pesertanya itu. Jadi kalau literasi tadi memadukan antara wirausaha dan alam atau yang ekologis, itu ya betul-betul alamnya menjadi lebih tertata, terkelola dengan baik, tetapi juga bisa mendapat menghasilkan katakanlah keuntungan, pendapatan dan seterusnya. Itu sebenarnya ada bingkai literasinya. Nah, saya kira TBM berkutat, bergumul, berkecimpung di dunia literasi itu juga. Jadi tidak keluar dari rel literasi yang menjadi garapan utama dari TBM itu. Iya. Bu Indah mungkin ya salah satu. Ada. Bu Indah mungkin punya pengalaman yang menarik dari praktek yang pernah dilakukan di Taman Bacanya. Ya, itu yang selama ini selalu saya usahakan bisa terwujud ya, karena dengan diterapkannya experiential learning itu anak-anak lebih antusias untuk membaca lebih banyak. Kemudian juga ini kan menjadi semacam anchor ya, yang mengait, yang membekas di otak mereka, yang nantinya akan menstimulasi aktivitas-aktivitas yang lain gitu. Nah, salah satu contoh yang menarik itu pengalaman misalkan pada saat kita ajak mengenal tata surya di planetarium. Oh iya. Ada yang itu kan ada di planetarium di Taman Ismail Marzuki ya. Nah, di situ ada yang lucu juga, anak-anak itu di situ kan kalau di dalam itu lampu digelapkan, terus kita diajak untuk melihat langitnya jadi gelap, terus memperkenalkan planet, bintang gitu. Nah, pada saat keluar dia bingung, loh tadi malam kok sekarang jadi terang gitu. Anak kecil ya. Saking tenggelamnya dia dalam pengalaman itu, jadi dia keluar, loh tadi malam kok sekarang jadi siang. Akhirnya disitulah titik pintu kita untuk menjelaskan lebih lanjut seperti itu, dan kita berdiskusi dengan yang lain, anak-anak yang lain yang ikut gitu. Semacam itu selalu ada dalam praktek experiential learning ini, selalu ada sesuatu yang menarik gitu, yang nantinya membuat mereka, oh iya ya, saya harus lebih banyak membaca gitu. Gitu Pak. Ya, saya kira tidak. Ya sebenarnya bisa ditingkatkan, dianeka ragamkan, karena yang disebut belajar mengalami itu tidak hanya mengalami secara fisikal, tapi juga mengalami secara sosial, mengalami secara imajinatif dan seterusnya. Pada perkembangan lebih lanjut, lebih canggih dari experiential learning itu sudah menggunakan misalnya kecerdasan buatan. Jadi AI itu sudah dilibatkan, terutama untuk pelajaran-pelajaran yang
tidak menarik dan susah diajarkan. Misalnya sejarah, geografi, termasuk tadi ya yang berkaitan dengan astronomi ya, fisika gitu yang sulit, sehingga karena teknologi pembelajaran itu memungkinkan, sekarang ada juga yang menggunakan namanya itu tadi kecerdasan buatan, bahkan ada yang menggunakan apa yang disebut augmented reality, tapi ada juga yang menggunakan permainan-permainan yang sifatnya sosial. Juga sebenarnya ada yang ada yang alamiah tetapi bukan pengalaman fisika, misalnya kontemplasi atau perenungan, tafakur, tadabbur alam, merasakan dia di mana dan seterusnya itu semakin berkembang. Nah, Bu Indah bisa terus memperluas, memperkaya apa yang sudah dilakukan, dan nanti saya kira itu perlu dipromosikan agar diteliti oleh mahasiswa atau dosen atau para peneliti itu. Dan saya kira akan menjadi sebuah sumbangan yang penting bagi forum untuk TBM lah. Bahkan bukan untuk TBM sebenarnya, untuk pembelajaran luar sekolah ya, pembelajaran non formal, informal. Meskipun sejak pandemi ini yang disebut pembelajaran formal dan non formal itu sudah kacau. Semua yang terjadi menurut saya karena belajar di rumah, belajar di taman, belajar di TBM kan tidak ada pembedaan belajar formal dan tidak, semuanya jadi non formal dan informal itu. Nah itu saya kira saat yang baik. Baik, intinya ini Bunda, jadi memang TBM rasanya memang perlu menjalin hubungan baik dengan perguruan tinggi. Seperti di tempat kami ini, TBM saya ini sering jadi jujukan untuk penelitian, lalu magang, bakti sosial. Dan sebetulnya perguruan tinggi juga butuh TBM, kan gitu. Bukan untuk sebagai ini, tetapi sebagai sasaran mereka melakukan aktivitas tugas dosen mewawancarai, kan. Jadi dengan apalagi dalam era merdeka belajar, kampus merdeka. Betul. Iya. Sangat diperlukan. Nah, oleh karena itu Bu Indah, kita nggak boleh ragu-ragu untuk menjual diri, menjual diri ke kampus, mencari relasi. TBM saya ini sering jadi tempat kuliah. Jadi kalau kebetulan saya punya beberapa teman dosen. Kalau Anda lagi kuliah, mahasiswanya diajar di sini ya. Itu ada dosen fisik yang kalau CT planning itu mata kuliahnya mesti di tempat kami. 70 mahasiswa beranu di halaman, lalu saya jadi dosen juga. Karena dijadikan narasumber gitu ya. Posisi TBM dalam tata kota seperti itu. Jadi kalau kita nggak ngomong, kita nggak dipahami orang, gitu loh masalahnya. Saya kira perbincangan kita cukup menarik malam hari ini, dan saya ingin mengakhiri saja supaya nanti lain kali kita masih punya banyak alasan. Tapi ini sangat luar biasa kehadiran Profesor Djoko Saryono dan Bu Indah dari Jakarta, dari Malang, dan bertemu di udara, dikendalikan dari Jember. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ya. Bu Indah, gimana, ada pesan? Saya mau sampaikan tadi yang halo. Ya. Saya mau sampaikan halo, tadi ya, Bu Indah. Disinggung tadi Pak Saryono sempat singgung mengenai bentuk-bentuk lain dari experiential learning ini, antara lain berupa kontemplasi, kemudian pemanfaatan augmented book ya. Kita hilang. Kok hilangin? Loh. Iya. Oke. Sayang sekali ini. Mungkin powernya juga kadang-kadang powernya dicas. Iya, oke. Terima kasih. Iya. Mungkin saya perlu minta maaf ada ini tidak tahu ada masalah apa ini kemudian. Matur nuwun Pak Djoko dari kami dan dari teman-teman. Sangat bermanfaat.
Salam untuk teman-teman di Malang. Salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.